Ya, selanjutnya ini kita tadi sudah membahas tentang sepeda dan peraturannya. Untuk itu kita akan undang narasumber kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah dari Kepala Humas Direktorat atau Ditjen Perhubungan Darat. Ini sudah ada Bapak Pitra Setiawan, selanjutnya ada Pak atau Mas Putut Sudaryanto, Ketua Bike to Work Indonesia, dan juga Pak Joko Setio Warno selaku Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan MTI. Langsung saja, selamat sore Bapak-Bapak, halo apa kabar? Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Fani. Iya, wah ini sudah ready nih sepertinya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 dan seperti apa kita akan ke Pak Pitra terlebih dahulu. Nih Pak Pitra, ini apakah peraturan ini sudah berlaku dan juga sudah cukup dipahami oleh masyarakat? Bagaimana Pak ini sosialisasinya sejauh ini? Ya, halo selamat malam Mbak. Jadi memang untuk Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 ini, yang pertama ingin saya sampaikan semangatnya adalah memberikan perhatian kepada keselamatan pesepeda. Jadi sebenarnya Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah petunjuk teknis bagi pemerintah daerah untuk bisa menyediakan fasilitas pendukung bagi para pesepeda seperti jalur, marka, dan rambu-rambu yang diperlukan. Sebenarnya itu sih Mbak. Nah, bicara masalah teknis yang ada di sepeda itu tambahannya. Tapi memang bukan itu yang menjadi penekanannya. Penekanannya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa nanti menyediakan fasilitas pendukung bagi keselamatan pesepeda di daerahnya masing-masing. Nah, sejauh ini kalau dari pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak Pitra? Alhamdulillah Mbak, tadi juga kita sudah mengundang semua dinas-dinas perhubungan mensosialisasikan dan kita memang mendorong kepada masing-masing pemerintah daerah ini supaya nanti bisa membuat peraturan lanjutannya di tingkat level masing-masing. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi ini ke Mas Putut nih. Mas Putut selaku pesepeda ini tanggapannya gimana? Apakah sudah memahami peraturan ini dengan baik dan apakah sudah merasa terlindungi begitu ketika bersepeda di jalan raya dengan adanya peraturan ini? Ya Mbak, yang pertama Pak Pitra, terima kasih mewakili Kemenhub. Kami sampaikan terima kasih atas upaya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Perhubungan Darat atas perhatiannya terhadap keselamatan pengguna sepeda. Ya paling tidak ini menunjukkan langkah baik dari pemerintah yang kami tunggu sejak 10 tahun lalu ketika keluarnya Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau ditanya tadi apakah sudah paham? Ya dari awal kami mengikuti perjalanan pembuatan peraturan ini Mbak. Tetapi ada beberapa catatan saya kira yang nanti harus kita diskusikan kembali terkhusus bersama kawan-kawan Kementerian Perhubungan. Ya saya nggak tahu apakah nanti bisa revisi atau ada perbaikan dan segala macamnya karena dalam beberapa pasal agak membingungkan dan agak bias begitu sih. Membingungkan bagaimana Mas Putut? Ya saya ambil contoh misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak menjadi salah satu rujukan. Padahal di sana banyak pasal yang terkait dengan sepeda. Ya, saya sebut misalnya pasal 25, pasal 45 itu terkait dengan fasilitas. Kemudian terkait dengan keselamatan itu ada pasal 106, ada pasal 62. Kemudian larangan-larangan bagi pesepeda juga tertuang di pasal-pasal 122 dan pasal mulai 300-an ya, lupa nomornya. Kemudian ini debatable juga, debatable terkait dengan tadi yang disampaikan, terkait dengan kelengkapan sepeda, fender misalnya, atau spakbor. Menurut kami spakbor itu bukan aspek keselamatan, tetapi lebih kepada kebersihan atau kenyamanan. Kalau jalan raya kita sangat baik, itu tidak akan ada genangan kan. Persoalan jalan raya kita. Jadi ini bukan menyangkut keselamatan saya kira, tapi lebih kepada kebersihan dan kenyamanan bersepeda aja. Jadi saya kira nggak layak kalau dituangkan ini menjadi sebuah kewajiban. Plus apalagi bertentangan antara satu pasal dengan pasal lain. Itu kan disebutkan di pasal 3 soal spakbor tadi. Tapi di pasal 4 ayat 1 disebutkan dikecualikan untuk sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan saya, sepeda lain ini apa? Sepeda lipat, sepeda kargo, sepeda tandem misalnya, dan perundang-undangannya undang-undang yang mana? Nah, satu sisi diwajibkan, sisi lain ada sepeda yang dibolehkan. Ini kan berbenturan.
Walaupun nanti di bab 5 ketentuan lain-lain akan dilaksanakan oleh Pemda. Nah ini nanti bias lagi gitu, masing-masing Pemda bisa menginterpretasikan secara berbeda. Kemudian tentang fasilitas misalnya, pasal 13 poin C, jika ada lajur khusus bus, lajur sepeda terletak di antara jalan kendaraan dan lajur khusus bus. Ini kok kami merasa kayak diadu dengan kendaraan gitu, bermotor. Pertanyaannya misalnya kalau lajur bus itu ada di sisi paling kanan, lajur sepedanya ada di mana? Kalau hanya marka aja, selesai kita. Kecuali jalurnya betul-betul terproteksi seperti busway begitu. Tapi kalau hanya marka saja, penanda, ya kami betul-betul diadu dengan kendaraan bermotor. Begitu kan? Nah, itu kalau lajur busnya di sebelah kanan. Kalau kita di Jakarta kan ada yang di kanan, ada yang di kiri kan. Nah ini juga bias. Kemudian tentang pembangunan lajur sepeda, pasal 14. Sudah sangat jelas di sana, tetapi pelaksanaannya juga akan membingungkan terkait dengan tanggung jawab masing-masing institusi. Kan ada kelas jalan tuh, jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah kan. Nah, apakah tidak sebaiknya itu disinergikan dengan rencana tata ruang baik di tingkat nasional, Bappenas barangkali yang menginisiasi, Kementerian PUPR, provinsi, dan tingkat 2. Saya ambil contoh misalnya jalan kolektor kolektor primer itu kan kalau bicara undang-undang mohon diluruskan Pak Rita dan Mas Joko, sepemahaman saya itu kan provinsi yang tanggung jawab, tetapi di kementerian di peraturan ini disebutkan tanggung jawab Pemda tingkat 2. Nah, ini kan nanti jadi bingung siapa yang harus membuatkan jalur itu, provinsi, pusat atau daerah nih, begitu. Nah kira-kira seperti itu, tetapi sekali lagi Pak Rita, ya kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang sangat besar atas upaya perhubungan darat terutama di dalam memperhatikan keselamatan pengguna sepeda. Masih ada hal lain yang saya kira nanti kita bisa diskusikan di dalam praktek pelaksanaannya. Jadi ini tidak mudah ya, tidak mudah, butuh waktu di dalam sosialisasinya, kami sangat sadar itu. Tetapi banyak pasal-pasal tadi yang mohon izin perlu ditinjau ulang. Nah, nanti Mas Joko barangkali bisa tambahkan. Iya, karena memang kalau menurut Mas Putut ada beberapa yang berbenturan begitu ya Mas Putut ya. Nah, kalau dari Mas Joko atau Pak Joko ini bagaimana melihatnya Pak? Apakah sudah cukup atau apa lagi yang harus ditambahkan dari pasal ini Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau kita bicara keselamatan, sebenarnya kalau kita juga dulu pernah mengalami naik sepeda ketika kecil ya. Pak Putut mesti ngalami lah. Kita belum bisa bersepeda, dulu sudah naik sepeda. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah ada nanti kalau sepeda dibolehkan orang tua membawa anaknya, ada taruh di depan dan di belakang. Nah biasanya kalau di belakang itu untuk menghindari anaknya tidak masuk jeruji kakinya, sering ngantuk kan, itu ada penutupnya. Kalau dulu seperti itu. Tapi mungkin sekarang jarang lah yang membawa anaknya ya, taruh di belakang gitu kan. Itu salah satu faktor keselamatan juga. Karena kaki saya juga dulu pernah masuk jeruji ngantuk gitu kan, masuk jeruji. Saya kira dulu anak kecil dulu pernah mengalami seperti itu. Nah di sisi lain memang ini memang kaitannya dengan wewenang nanti ya untuk pembangunan jalur sepeda itu. Memang nanti jalur sepeda ini lebih banyak di jalan-jalan kabupaten dan kota. Mungkin sebagian jalan provinsi atau sebagian di jalan nasional. Namun kalau di jalan nasional pun saya pikir jangan selalu bersisian dengan jalan kendaraan bermotor, ini juga berbahaya. Mungkin nanti kalau memang jalan-jalan antar daerah kota itu carilah jalur sendiri. Ya, nah kalau di perkotaan dalam kota mungkin masih bisa kan kecepatannya rendah, tapi kalau antar kota ini menjadi pemikiran juga untuk demi keselamatan. Nah, hal-hal lainnya tadi parpol dan sebagainya memang itu lebih pada unsur kebersihan sebenarnya. Memang kalau musim hujan itu kalau dulu nggak ada smartphone itu bajunya belakangnya berbaris garet-garetan semua tuh warna coklat dan sebagainya. Titik-titik itu. Begitu nah, ya. Itu kalau memang sehari-hari digunakan untuk transportasi jarak pendek. Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincangnya usai jeda, Pak Pitra, Pak Mas Putut, dan Pak Joko. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Pitra Setiawan, Mas Putut Sudaryanto dan juga Pak Joko Setiowarno. Ini yang tadi kita ke Pak Pitra nih. Pak Pitra tadi sebelumnya sudah ada tanggapan begitu dari Mas Putut dan juga Pak Joko. Mas Putut mengatakan bahwa ada banyak sekali pasal dari peraturan kementerian itu yang harus dikaji ulang lagi begitu karena adanya ketumpang tindihan dan juga adanya anggapan bahwa seperti diadu begitu pesepeda ini dengan pengguna jalan lain begitu. Nah, Pak Pitra, ini seperti apa? Khususnya terkait yang menarik tadi juga disebutkan terkait fasilitas pendukung seperti jalur sepeda dan juga marka-marka jalan begitu. Ini seperti apa, Pak Pitra? Ya, Mbak. Jadi gini, memang kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Putut atas masukannya. Memang juga kami dengan Bike to Work juga sudah menjadi mitra lah untuk penyusunan regulasi ini. Memang jadi yang perlu dipahami adalah bahwa dasar untuk penyusunan regulasi ini kami juga dasar paling atasnya adalah Undang-Undang 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan. Di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa kendaraan yang ada di jalan raya itu terbagi dua, Mbak, menjadi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah, dinyatakan juga bahwa kendaraan tidak bermotor itu diatur lebih lanjut oleh peraturan di bawahnya. Ya. Nah, analoginya adalah kendaraan tidak bermotor itu seperti kendaraan delman dan andong yang diatur oleh Pemda masing-masing. Cuman hingga saat ini, seiring dengan makin maraknya pengguna sepeda, Pemda-Pemda juga agak kesulitan untuk menindaklanjuti. Makanya kami membuat peraturan semacam peraturan regulasi payungnya supaya pemerintah daerah bisa menindaklanjuti dengan peraturan teknis yang lebih detail. Bagaimana penyediaan fasilitas jalur, rambu, dan marka yang ada di daerahnya. Karena teman-teman nanti di Pemda-Pemda itulah yang paham mengenai karakteristik wilayah masing-masing. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti kalau terkait fasilitas pendukung, begitu Pak, itu seperti apa nanti? Apakah memang diserahkan dengan Pemda atau koordinasinya bagaimana nanti dengan pusat itu? Betul, jadi memang fasilitas pendukungnya nanti diserahkan kepada Pemda, karena Pemda nanti yang paham dan mengerti mengenai wilayahnya masing-masing. Anggaplah contoh, misal di Yogyakarta itu delman hanya berlaku di wilayah Malioboro, itu ditetapkan oleh peraturan daerahnya mereka. Nah, sama seperti jalur sepeda pun mereka yang paham, Mbak, mengenai yang nanti mau dijadikan sebagai satu rangkaian jalur sepeda. Itu nanti kami serahkan kepada masing-masing Pemda. Oke, baik. Nah, Pak Pitra, ini kalau tadi berbicara peraturan, bagaimana pula dengan misalnya ada yang kurang lengkap begitu? Karena salah satu peraturan yang dibahas adalah poinnya tentang kelengkapan alat yang ada di sepeda begitu. Bagaimana kalau ada yang kurang lengkap atau mungkin melanggar peraturan? Apa sanksi yang akan diberikan nanti? Ya, baik, Mbak. Jadi memang ini juga menjadi satu permasalahan yang menjadi perbincangan terutama di kalangan komunitas. Dan memang juga sudah banyak juga yang menyampaikan ke kami mengenai beberapa hal yang menjadi perbincangan ini, Mbak. Tapi yang perlu kami sampaikan, ingin kami tekankan adalah bahwa yang kami sampaikan di dalam peraturan ini sifatnya adalah opsional, Mbak. Belum menjadi keharusan dalam artian, tadi soal spakbor itu kami juga memberikan pengecualian tadi untuk road bike dan mountain bike. Kemudian juga bicara masalah helm juga kami tidak rigid dan kaku untuk bahwa semua harus menggunakan helm. Karena pertimbangan kami adalah jika sepeda itu digunakan untuk jarak dekat ke sekolah atau ke warung atau ke pasar misalnya, itu menjadi hal yang opsional. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kita ke Mas Putut ini. Mas Putut, terakhir ini mungkin singkat saja dan Pak Joko juga nanti setelah Mas Putut. Mas Putut, apa yang ingin disampaikan aspirasinya mungkin terkait peraturan ini yang baru ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan barangkali nanti, ya karena kan sudah diundangkan, artinya sudah berlaku. Nah, tetapi barangkali kita bisa tinjau lagi kapan sama-sama, nanti kan perlu, ini dalam rangka aspek teknis pelaksanaan di lapangan nanti. Kan di bab 5 lain-lain itu kan Pemda yang menjalankan, sehingga diskusi-diskusi saya kira tidak boleh berhenti, sehingga ketika Pemda nanti membuat perda itu sudah sesuai dengan situasi kondisi masing-masing lingkungan, masing-masing kotanya yang tadi disampaikan Pak Pitra dengan masukan-masukan dari teman-teman pengguna sepeda. Terus ada satu lagi pasal 5 Pak Pitra, ya itu tentang SNI.
wajib harus sepeda SNI. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sepeda-sepeda tua, sepeda masa lalu yang saat ini juga masih banyak digunakan, yang saat itu belum ada SNI, sepeda-sepeda vintage yang saya yakin kualitasnya juga tidak kalah dengan sepeda-sepeda modern. Nah, ini kalau kewajiban itu melekat harus SNI, ya Bapak Ibu yang di kampung-kampung, barangkali di kampung saya, kampungnya Mas Joko di Semarang sana, ya nggak akan bisa sepedaan lagi. Nah, ini saya kira yang harus ditinjau salah satu pasal ini gitu. Bukan saya tidak ini SNI ya, tidak, ini persoalannya lain. Bahwa dulu banyak sekali tercipta sepeda yang kualitasnya juga sangat baik, di mana saat itu belum ada aturan SNI dan sepeda itu sudah keluar, dan saya pun juga menggunakan salah satu dari sepeda-sepeda tersebut begitu. Dan kualitasnya menurut saya juga tidak kalah dengan sepeda modern sekarang. Nah, ini perlu ditinjau ulang, salah satu pasalnya itu. Oke, gitu baik. sih, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya Pak Joko, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ini aspirasinya juga mungkin? Ya, nanti jadi kalau kita bicara sanksi itu adanya di undang-undang dan perda ya. Jadi kalau peraturan menteri itu memang tidak ada sanksinya. Sehingga nanti kalau di daerah-daerah membuat perda, nanti daerah kan masing-masing komunitas atau di daerah masing-masing itu turut memperkuat. Artinya mungkin saja ada di PM ini yang tidak bisa dilakukan, ya tidak jadi masalah. Ya, contohnya tadi mungkin Mas katakan SNI, ya mungkin tidak usah dimasukkan, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, ini diperda. Nah, tapi yang penting kalau daerah membuat jalur lalu lintas, ya jalur sepeda adalah jalur yang terproteksi. Itu yang penting. Ya, mungkin pada saat buat PM ini kan banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Nah, jadi nanti kalau di daerah buatlah jalur sepeda yang terlindungi, itu yang menjadi kata kuncinya. Ya, kita berikan masukan pada daerah. Kemudian yang terakhir, ini sudah makin banyak pesepeda dan hampir setiap minggu ya maaf ya, sering kedengaran berita yang kurang mengenakan, meninggal dan sebagainya atau sakit. Nah, ini yang perlu dilakukan Pemda adalah kita bersama melakukan edukasi bersepeda dengan baik. Ini yang penting. Karena makin banyak, makin setiap minggu orang bersepeda. Nah, ini yang kita masih kurang. Mungkin kalau generasi saya, Mas Putut sudah mengalami, tapi yang muda-muda kan tidak tahu bersepeda seperti apa. Ya, sebelum ada jalur sepeda, perlu ada edukasi buat masyarakat. Oke. Menggunakan sepeda. Iya, baik. Tentunya memang kita harapkan agar peraturan ini bisa melindungi begitu ya pesepeda, karena toh memang dibuat untuk melindungi para pesepeda begitu. Terima kasih Pak Joko Setiowarno, Pak Putut Sudaryanto dan juga Pak Pitra Setiawan sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Baik, makasih Mbak. Terima kasih.